Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapik, saya dari Manajemen Bisnis Pariwisata kelas 2A. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan landscape atau juga disebut dengan landscape approach. Yang pertama, pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adaptif. Proses landscape bersifat dinamis, terlepas dari ketidakpastian yang mendasari sebab dan akibat. Perubahan atribut landscape harus mengonfirmasikan pengambilan keputusan. Belajar dari hasil dapat meningkatkan manajemen, hubungan nonlinear, guncangan eksternal, dan interaksi serta ambang yang tak terduga menyeratkan potensi kejutan yang tidak pernah berakhir. Setiap kejutan merupakan kesempatan untuk belajar yang mengarah pada pengembangan pemahaman baru sebagai dasar untuk strategi yang direvisi. Pembelajaran dan revisi ini membutuhkan penyesuaian terus-menerus di mana pengetahuan baru diperoleh dari berbagai sumber. Manajemen adaptif dan baru-baru ini, manajemen kolaboratif adaptif telah muncul sebagai pendekatan praktis untuk proses pembelajaran berkelanjutan ini. Yang kedua, titik masuk perhatian bersama. Solusi untuk masalah perlu dibangun di atas proses negosiasi bersama berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan muncul ketika tujuan dan nilai dibagi. Namun, pemangku kepentingan memiliki nilai, keyakinan, dan tujuan yang berbeda. Tujuan yang benar-benar selaras tidak mungkin mahal untuk ditetapkan, atau tanpa signifikan langsung. Mengidentifikasi cara tepat ke depan melalui penanganan tujuan jangka pendek yang lebih sederhana dapat mulai membangun kepercayaan. Setiap pemangku kepentingan hanya akan bergabung dalam proses jika mereka menilainya untuk kepentingan mereka. Awalnya mencapai konsensus tentang tujuan menyeluruh mungkin sulit. Meluncurkan proses dengan berfokus pada target menengah yang mudah dijangkau dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk mulai bekerja sama. Dalam bekerja menuju tujuan pertama ini, akan ada kesempatan untuk belajar bersama. Proses tersebut akan membangun keyakinan dan kepercayaan dibutuhkan untuk mengatasi masalah lebih lanjut. Negosiasi landscape hutan di California dan Pasifik Barat Laut Amerika Serikat mengilustrasikan bagaimana kemajuan bertahap dapat dicapai menuju tujuan bersama. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa skala dan multifungsi. Beberapa skala. Berbagai pengaruh sistem dan umpan balik mempengaruhi hasil manajemen, tapi dampak ini terungkap di bawah beragam pengaruh dan kendala eksternal. Pengaruh termasuk umpan balik, sinergis, aliran interaksi dan jeda waktu, serta pendorong dan tuntunan eksternal. Yang keempat, multifungsi. Landscape dan komponennya memiliki banyak kegunaan dan tujuan yang masing-masing dinilai dengan cara yang berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda. Pertukaran ada di antara penggunaan landscape yang berbeda dan perlu direkonsiliasi. Banyak landscape menyediakan beragam nilai barang dan jasa, melayani mereka dengan cara yang eksplisit secara spesial dan didorong oleh ekosistem. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kelima, multiple stakeholder atau beberapa pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Semua pemangku kepentingan itu harus diakui, meskipun untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi dari suatu masalah mungkin hanya melibatkan sebagian dari pemangku kepentingan saja. Dengan begitu, komunikasi sangat penting dalam suatu organisasi karena kemajuan membutuhkan komunikasi yang berkembang dan dipelihara. Yang keenam, negotiated and transparent change logic atau yang berarti logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan. Transparansi adalah dasar kepercayaan, yang dimana transparansi itu berarti terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Transparansi dicapai melalui proses perubahan yang dipahami dan dinegosiasikan atau dikomunikasikan bersama, dan dimana dalam komunikasi tersebut pemangku kepentingan perlu memahami dan menghargai pendapat masing-masing orang, sehingga tercapailah kesepakatan bersama dari komunikasi tersebut.
Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tentang nomor 7 dan nomor 8. 7. Klasifikasi hak dan kewajiban, aturan tentang akses sumber daya dan penggunaan lahan, membentuk hasil sosial dan konservasi sosial, dan harus jelas sebagai dasar untuk pengelolaan yang baik. Mengklasifikasikan klaim pertentangan akan membutuhkan perubahan, idealnya yang legal atau informal. Lembaga-lembaga pengelolaan sumber daya alam memperjelas hak dan tanggung jawab sekarang menggantikan pendekatan mandat dan kontrol. 8. Pemantauan partisipasif dan ramah pengguna. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis perlu dikembangkan. Ketika pemangku kepentingan telah menyepakati tindakan dan hasil yang diinginkan, mereka akan memiliki minat yang sama dalam menilai kemajuan. Semua pemangku kepentingan harus dapat menghasilkan, mengumpulkan, dan mengintegrasikan informasi yang mereka perlukan untuk menginterpretasikan aktivitas, kemajuan, dan ancaman. Pengumpulan dan interpretasi informasi merupakan bagian penting dalam mengembangkan dan memperbarui teori perubahan yang menjadi dasar pendekatan bentang alam. Sekian pembahasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Yang ke-9 ya, ketahanan. Perubahan sistem grosir yang tidak direncanakan biasanya merugikan dan tidak diinginkan. Ketahanan tingkat sistem dapat ditingkatkan melalui pengenalan aktif terhadap ancaman dan yang memungkinkan pemulihan setelah gangguan melalui peningkatan kapasitas untuk melawan dan merespons. Perturbasi menimpa semua landscape dan struktur sosial dan ekologi mereka. Mempertahankan dan memperkuat ketahanan yang merupakan kemampuan untuk menghindari dan membelokkan ancaman tersebut dan untuk menyerap dan pulih dari manifestasinya. Sangat penting untuk mempertahankan proses dan manfaat yang jangka panjang. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan sistem beragam dan mencerminkan atribut ekologis, sosial, dan institusional. Resiliensi mungkin tidak dipahami dengan baik dalam setiap situasi, tetapi dapat ditingkatkan melalui pembelajaran lokal dan melalui pembelajaran penarik dari tempat lain atau prinsip 1 dan 10. Tantangan dalam perubahan transformasional sambil memberikan ketahanan terhadap perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas pemangku kepentingan. Orang yang membutuhkan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan untuk menerima berbagai peran dan tanggung jawab. Partisipasi tersebut mengandaikan keterampilan dan kemampuan tertentu, sosial, budaya, keuangan. Partisipasi yang efektif membuat tuntunan para pemangku kepentingan. Sifat proses landscape yang kompleks dan terus berubah membutuhkan perwakilan dan lembaga yang kompeten dan efektif yang mampu terlibat dengan semua masalah yang diangkat oleh proses tersebut. Proses pembelajaran pendekatan bentang alam merupakan salah satu cara yang dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai dan merespon. Sekian, terima kasih dari penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.